Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Renungan kita berjudul Keputusan yang Tampak Bijak. Firman Tuhan kami ambil dari Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Blockbuster adalah raksasa penyewaan film pada masanya. Simbol hiburan keluarga sebelum dunia mengenal streaming digital. Pada akhir tahun 1990-an, Blockbuster berdiri di puncak kejayaannya. Lebih dari 9.000 tokoh tersebar di seluruh dunia. Jutaan pelanggan datang setiap akhir pekan. Dan denda keterlambatan pengembalian film menjadi sumber keuntungan yang besar. Model bisnis ini terasa mapan, aman, dan nyaris tak tergoyahkan. Tahun 2000, dua pendiri Netflix, Reed Hastings dan Mark Randolph, datang membawa tawaran. Netflix masih kecil, belum menguntungkan, hanya mengirim DVD lewat pos tanpa satupun toko fisik. Mereka menawarkan agar Blockbuster membeli Netflix seharga sekitar $50 juta atau setidaknya bekerja sama. Di ruang rapat Blockbuster, tawaran itu dianggap tidak masuk akal. Mengapa membeli perusahaan kecil yang tidak punya toko, tidak menarik denda, dan tampak rapuh? Keputusan pun diambil, tolak. Penolakan itu bukan karena kebodohan, melainkan karena kenyamanan. Blockbuster terlalu yakin pada kekuatan lama, terlalu takut kehilangan sistem yang sudah menghasilkan uang. Netflix dianggap terlalu beresiko, terlalu baru, terlalu berbeda. Keputusan itu terasa bijak, rasional, dan aman pada saat itu. Namun waktu berjalan, Netflix terus berubah, menghapus denda, memudahkan pelanggan, lalu melangkah lebih jauh ke dunia streaming digital. Sementara itu, Blockbuster bertahan pada toko fisik dan kebiasaan lama. Saat mereka mencoba mengejar, semuanya sudah terlambat. Pada tahun 2010, Blockbuster resmi bangkrut. Netflix yang dulu ditertawakan menjadi raksasa global. Blockbuster tidak jatuh karena kekurangan modal, tenaga, atau peluang. Mereka jatuh karena salah mengambil keputusan, memilih yang nyaman daripada yang perlu, memilih yang aman daripada yang benar. Blockbuster tidak tumbang karena kekurangan modal, melainkan karena takut berubah. Kekeliruan yang sama sering terjadi dalam hidup rohani. Kita begitu terbiasa dengan cara lama, hingga menolak pembaruan yang Tuhan ingin kerjakan. Paulus menulis, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat ini ditulis untuk jemaat Roma yang hidup di pusat budaya dunia, agar mereka tidak hanya beragama, tetapi hidup dalam perubahan pikiran yang terus-menerus oleh Roh Kudus. Sama seperti sistem Blockbuster yang runtuh karena bertahan pada pola lama, iman pun bisa kehilangan daya hidup ketika
lebih memilih kenyamanan daripada pembaharuan. Tuhan tidak memanggil kita untuk sekadar bertahan, tetapi untuk terus diperbaharui dari waktu ke waktu, supaya hidup kita dapat memantulkan kasih dan kehendaknya yang sempurna. Kata-kata bijak hari ini, keputusan yang paling berbahaya bukan yang salah, melainkan yang nyaman, tetapi mengabaikan pembaharuan. Puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya, untuk renungan yang luar biasa. Mari kita akhiri bersama-sama dengan berdoa. Bapa, bukalah mataku untuk melihat kehendak-Mu di tengah perubahan. Lepaskan aku dari ketakutan yang menyamarkan ketaatan sebagai kenyamanan. Dalam nama Yesus, amin. Kami akan sangat berterima kasih jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari mau mengirimkan renungan ini kepada keluarga yang lain, teman-teman yang lainnya, dan di grup-grup WA Bapak, Ibu semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu semuanya. Haleluya. Amin.